Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali Bapak sampaikan materi dalam perkuliahan pengantar filsafat. Adapun metode hari ini kita membahas tentang metode filsafat yang isinya itu ada 3 sub materi, yaitu metode ilmiah, kemudian metode filsafat, selanjutnya adalah struktur filsafat. Baik, untuk pertama, hal yang harus kita pahami yaitu tentang metode itu sendiri. Nah, kata metode sebagaimana yang ada di teks ya, itu asalnya dari bahasa Belanda atau Inggris dan ambilannya dari bahasa Yunani yaitu metodos, yang artinya adalah menuju, melalui, atau mengikuti atau sesudah. Sedangkan kata hodos itu jalan, perjalanan, arah. Jadi metode itu kalau secara harfiah dipahami tentang bagaimana penelitian berlangsung, kerangka kerja, hipotesa. Hipotesa itu artinya kesimpulan awal dalam sebuah penelitian atau uraian keilmuan. Itu metode secara bahasa atau etimologi. Nah, adapun secara terminologi, metode itu adalah kumpulan aturan yang bertujuan untuk menjamin kualitas suatu bidang tertentu. Misalkan hadis ya. Nah, di dalam hadis ada namanya ulumul hadis atau metodologi dalam penentuan hadis. Nah, hadis itu kan adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam kaulan au fi'lan au takriran, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu baik dalam perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan perkataan tersebut apakah benar perkataan Rasulullah? Nah, itu kan ada metodenya, ada klasifikasinya. Contohnya misalnya dalam segi kualitas ada hadis sahih, artinya hadisnya itu benar, perkataan Nabi, atau misalnya hasan. Nah, itu ada kekurangan sedikit dalam pembuktian kesahihannya. Kemudian dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Lemah dalam artian sandarannya ke Nabi itu diragukan kebenarannya. Nah, itu contoh metode ya. Oke. Selanjutnya pembagian metode. Umumnya metode itu dibagi 2 ya, yaitu ilmiah dan filsafat ya. Kalau misalkan berbicara tentang metode ilmiah, berarti semakin detail pembahasan dalam suatu ilmu. Seperti yang Bapak contohkan dalam bidang hadis itu tadi. Nah, hadis itu, adanya metode hadis itu adalah bagaimana kita memahami hadis itu lebih kompleks. Tidak hanya misalkan memahami hadis itu berdasarkan terjemahannya. Nah, itu fungsi metode di dalam ilmu. Misalkan dalam ilmu ekonomi, ya mungkin kalau kita belajar sekitaran tentang definisi inflasi misalkan, atau krisis moneter, nah itu kan cuma istilahnya saja. Tapi kalau metode kita belajar seputaran itu, misalkan kenapa bisa terjadi, apa penyebabnya, apa penangkalnya, atau apa langkah yang dilakukan untuk itu. Nah, kita otomatis kan belajar sejarah dan sebagainya. Nah, itu kekomplekan dari sebuah ilmu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang metode ilmiah, maka kita membahas sesuatu itu lebih kompleks ya, lebih detail, lebih dalam dan lebih tajam tentunya. Misalkan di sini Bapak contohkan lagi tentang kajian fikih. Ilmu fikih itu hasil pemikiran deduktif daripada ayat Al-Quran maupun hadis. Misalkan kita sholat 5 waktu sehari itu hukumnya wajib ya. Nah, kalau misalkan kita belajar fikih, kita pasti mendalami kenapa
atau mengapa hal tersebut diwajibkan. Misalkan itu datang dari Al-Quran. Redaksi Al-Qurannya yang mana? Misalkan aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, kata aqimu itu kenapa jadi bisa dikatakan wajib? Karena aqimu itu artinya dirikanlah salat. Nah, kenapa? Kalinya di dalam ilmu usul fikih ada kaidah kalau ada perintah maka itu menandakan kewajiban. Nah, metode pemahamannya seperti itu. Nah, apalagi kalau perintah itu datang dari Allah, maka pastilah perintah itu wajib. Seperti aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakat. Nah, kemudian contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan mengungkap atau meneliti suatu fenomena yang terjadi seperti daya beli masyarakat, ya. Nah, daya beli masyarakat ini bisa dilihat dalam rumusan atau teori ekonomi, ya, yang mungkin bisa menguap kenapa daya beli masyarakat itu naik ataupun turun. Nah, seperti itu contohnya untuk penggunaan metode di dalam masalah ilmiah. Nah, sekarang metode ilmiah. Oke, sederhananya metode ilmiah itu atau ilmiah, kata ilmiah itu dulu, itu sesuatu yang bisa dibuktikan atau dikonkretkan. Misalkan, kenapa sekarang jarang hujan? Nah, misalkan karena misalnya ada fenomena ini, ada perubahan cuaca ini dan sebagainya. Nah, itu bisalah dikonkretkan atau bisalah dibuktikan. Jawabannya bisa. Ya. Nah, contoh misalnya dalam permasalahan ekonomi, ya. Kenapa misalkan harga naik? Ya. Oh, karena misalkan nilai tukar kita rupiah itu dengan dolar Amerika melambung tinggi, maka semua barang impor itu naik. Nah, itu kan bisa dibuktikan dan dikonkretkan, ya. Nah, paling dasar dalam mengkonkretkan sesuatu hal ilmiah atau membuktikan ilmiah itu dengan indrawi, ya, dengan panca indera yang 5 ini. Misalkan apakah itu bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dicium dan sebagainya. Nah, itu hal yang berbau ilmiah, ya. Nah, tapi ilmiah juga mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama bisa dibuktikan, sudah Bapak jelaskan tadi. Kemudian sistematis. Ya, kita misalkan memahami sesuatu yang ilmiah itu pasti ada awalnya, tengahnya, sama ujungnya atau akhirnya. Nah, maka dari itu sesuatu yang ilmiah itu tidak bisa langsung datang. Contohnya misalnya tentang penciptaan manusia, ya. Nah, dipahami misalkan manusia itu dari Nabi Adam. Nah, manusia dari Nabi Adam itu tidak berdasarkan fakta ilmiah, ya, tapi berdasarkan keyakinan di dalam kitab suci. Kalau kita sebagai orang Islam meyakini bahwasanya Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Nah, bagaimana Allah menciptakannya? Allah menciptakannya min tin, dari tanah. Nah, itu kan kita tidak bisa membuktikan, itu cuma ilmu Allah yang bisa mengetahuinya. Nah, ilmu manusia tidak bisa. Nah, ilmiah ini sesuatu yang berdasarkan ilmu manusia, ya. Nah, kemudian objektif. Nah, objektif dalam artian Bapak melihat, kamu juga bisa melihat. Nah, kamu bisa memikirkannya, Bapak juga bisa. Nah, jadi itu objektif. Jadi dilihatnya objeknya. Misalnya kayak permasalahan itu tadi, masalah harga mahal tadi. Kamu bisa memikirkannya, Bapak juga bisa. Ya, kamu bisa menganalisanya, Bapak juga bisa. Nah, objektif atau dia itu terfokus kepada objeknya, bukan karena sesuatu hal yang lain. Oke. Kemudian hal yang berbau ilmiah itu dapat diuji ulang. Dalam artian, misalkan kesimpulan ilmiah yang kamu simpulkan itu bisa Bapak debat atau bisa Bapak ganti dengan kesimpulan ilmiah yang baru Bapak dapatkan. Nah, itu sifatnya ilmiah. Kalau misalnya sesuatu itu tidak ilmiah, ya, maka itu tidak bisa dilakukan pengujian ulang, ya. Nah, kayak misalnya keyakinan kita, ya, keyakinan kita sama aja kadangkala dirubah-rubah. Nah, itu maksud dari ilmiah.
Nah, sekarang metode ilmiah. Oke, sebenarnya metode ilmiah ini umum kalau digunakan dalam penelitian ilmiah. Jadi kalau misalnya bagian pian kena semuanya sudah semester 7 ya, atau sudah mau menulis penelitiannya, nah maka pasti melakukan hal-hal ini ya di dalam penelitiannya ya. Nah, ini adalah metode ilmiah bagaimana kita mencari sesuatu itu berdasarkan fakta ilmiah tadi ya. Yang pertama pastilah observasi. Observasi itu kita melakukan pengamatan langsung ya. Jadi misalkan kayak penelitian tentang kenapa daya beli masyarakat di kota A itu rendah, atau misalnya kenapa di masyarakat A itu gemar kredit ya. Nah, maka kita observasi, kita lihat langsung turun ke sana. Nah, observasi ini biasanya digunakan untuk penelitian lapangan biasanya, atau sesuatu itu yang bisa diamati ya. Kemudian fokus masalah. Fokus masalah itu metode ilmiah digunakan untuk memfokuskan atau menentukan suatu masalah. Contoh misalnya kayak masalah tadi, fenomena kredit yang banyak. Nah, kita fokusnya apa? Ke masalahnya atau alasannya kah? Atau dampaknya? Nah, jadi misalnya kita menggali dampaknya, nah berarti alasannya itu kita tidak fokuskan ya. Walaupun ibaratnya kita cari juga, tapi tetap yang kita bidik utama itu adalah fokus masalah yang kita mau. Selanjutnya pembentukan hipotesa. Nah, dalam sesuatu yang ilmiah itu tidak berasal dari ruang hampa, dalam artian kada tahu sama sekali. Kada. Ilmiah itu kita sudah tahu, tapi kita masih ragu-ragu. Atau kita itu sudah yakin, tapi kita ingin mencari bukti lebih dari keyakinan kita itu tadi. Nah, itu namanya pembentukan hipotesa. Jadi harus ada dugaan awalnya. Nah, kemudian melakukan percobaan. Ini biasanya kalau orang yang ada di laboratorium, eksperimen ya. Tapi kalau misalnya dalam penelitian sosial, contohnya kayak ilmu ekonomi, ilmu hukum, nah itu tidak ada percobaan ini ya. Kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan secara library ya, atau cari di perpustakaan, atau kita gali, kita tanya orang misalkan, atau dari hasil observasi tadi melihat dokumen ya, dipoto misalkan. Nah, seperti itu. Kemudian analisis datanya. Nah, setelah dapat datanya itu tadi, kita coba analisis. Ya, analisis itu kita hubungkan variabel A dengan variabel B misalkan, atau kita cari alasannya kenapa ini terjadi. Kita coba pikirkan, kita coba interpretasikan, kita coba berikan masukan menurut kita seperti ini karena fenomena seperti ini. Nah, itu analisis data namanya. Nah, kalau dalam ilmiah pasti ada seperti itu, pasti bisa dilakukan. Ya, kemudian terakhir verifikasi data. Verifikasi data itu berarti bisa verifikasi itu dari diri sendiri. Misalkan kayak kita nih, kira-kira bujur lah ujar Sidin itu. Nah, itu kan verifikasi data. Atau misalnya dilakukan orang lain. Nah, orang lain yang mempertanyakan penelitian kita ini tadi, atau suatu hal ilmiah yang kita temukan. Nah, oke, untuk masalah metode ilmiah ini saja. Nanti akan Bapak lanjutkan di video selanjutnya untuk metode filsafat. Ya, nah kalau ada pertanyaan silakan ditulis di grup ya. Nanti bisa kita bahas sebelum nanti Bapak lanjutkan. Oke, terima kasih.